Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salihah, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Semoga semuanya masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-10 ya. Baik, pada sore hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan kisah Sirah Nabawiyah Muhammad Teladanku masa muda. Nah, pada pertemuan sebelumnya salih-salih telah mendengar kisah bagaimana Muhammad kecil akhirnya ikut rombongan pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, seperti apa kisah dalam perjalanan ke negeri Syam? Kita akan saksikan dalam kisah berikut ini. Judulnya Jamuan Buhairah. Berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai. Di dalam rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang mendapatkan ilmu dari Buhairah. Biasanya Buhairah itu tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang memang setiap tahun lewat di tempat itu. Namun kali ini ada yang berubah pada diri Buhairah. Ketika rombongan Quraisy termasuk Abu Thalib dan Muhammad singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhairah memerintahkan para pembantunya untuk membuat masakan yang banyak. Buhairah berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya, ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seseorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhairah bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, muda, dan orang merdeka ikut hadir." Salah seorang Quraisy berkata, "Demi Allah, hai Buhairah, alangkah istimewanya apa yang kau perbuat kepada kami hari ini. Padahal kami sering melewati tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu kali ini?" "Engkau benar," jawab Buhairah. "Dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun, kalian semuanya adalah tamuku kali ini. Dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Namun salih-salihah, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka dia kembali mengulangi permintaannya. "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun yang layak datang kepadamu tertinggal, kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan." Buhairah geleng-geleng kepala. "Kalian jangan seperti itu.
panggil dia untuk makan bersama kalian. Lalu orang-orang Quraisy itu merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Demi Lata dan Uzza, adalah aib bagi kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Setelah Muhammad dipanggil, Bukhairah memeluknya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Bukhairah tertuju kepada Muhammad dengan seksama. Dari hasil pengamatannya, Bukhairah mengambil kesimpulan dalam hati. Anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan pun selesai. Sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun Bukhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu duduk dan bicara. "Hai anak muda," panggil Bukhairah, dengan menyebut nama Lata dan Uzza. "Aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya." Wajah Muhammad tampak berubah dan dia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku," sambil menyebut nama Lata dan Uzza. "Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Bukhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya. "Baiklah kalau begitu. Aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Muhammad berubah cerah dan dia mengangguk. "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Nah, salih-salihah, kira-kira apa ya pertanyaan yang akan diajukan oleh Bukhairah, pendeta Nasrani, kepada Muhammad kecil tersebut? Ya, kita nantikan jawabannya pada Sirah Nabawiyah Muhammad Teladanku episode selanjutnya. Ya, demikian Sirah Nabawiyah episode kali ini. Semoga salih-salihah bisa mengambil hikmah dari kisah yang Ustazah sampaikan. Selamat menanti azan berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.